Teman-teman, salam jumpa di Kasih Insani Interview. Saya bersama Ibu Direktorat Rehabilitasi sosial, Rehabilitasi Sosial penyandang Penyandang disabilitas. Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kami berada di belakang Hotel La Prima, Pantai Pede, Labuan Bajo. Ya, di sini beberapa hari Ibu Direktur, Ibu Eva, bersama timnya mengadakan kegiatan bimbingan teknis ya Bu ya, Ya, bimbingan teknis tentang penanganan orang dengan gangguan jiwa. Lebih dalamnya itu Ibu Dir, bagaimana itu kegiatannya? kami di sini mulai Senin sampai Rabu ini mengadakan BIMTEK LKS. LKS itu Lembaga Kesejahteraan Sosial yang untuk menangani orang-orang dengan gangguan jiwa atau penyandang disabilitas mental. Ini adalah bagian dari program atensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas berbasiskan komunitas. Karena kami melihat di Manggarai, khususnya Manggarai Raya ini, ternyata banyak sekali penyandang disabilitas mentalnya, hampir lebih dari 600-an orang. Jadi sementara di sini fasilitasnya sangat terbatas, baik fasilitas kesehatan maupun petugasnya maupun juga fasilitas sosialnya, sehingga kami memandang perlu bahwa pelibatan LKS itu menjadi perpanjangan tangan untuk penanganan disabilitas mental ini menjadi hal yang penting. Makanya kami ke sini menggandeng Keuskupan Agung di Keuskupan Ruteng. Keuskupan Ruteng untuk bisa bersama-sama menangani persoalan ODGJ di Manggarai Raya ini. Begitu Ya, kira-kira Pak selain itu kan dari sisi agama, Hmm. Bu Eva, Hmm. peserta lain dalam kegiatan ini? Oh, peserta lainnya selain dari dinas, tentunya ya dinas, karena dinas kan punya tugas dan tanggung jawab utama Dinas juga sosial. sosial ya, dinas sosial, dinas kesehatan, baik provinsi maupun kabupaten, juga LKS lain, termasuk juga kita menggandeng 3 kabupaten. ya Manggarai Timur sama Manggarai Manggarai Barat. Barat ya, seperti itu. Dan juga dari komunitas lain, saya lupa tadi daftarnya, tapi ada juga dari CBM juga ada, Oke. dari Caritas juga ada. Jadi idenya yang selama ini peduli lah terhadap penanganan ODGJ di daerah Manggarai Raya ini. Demikian. Iya. Dari sisi sosial, apa yang paling menonjol untuk ditangani, Bu Eva? Kalau dari sisi sosial, sebenarnya kalau kita bicara tentang ODGJ ya atau penyandang disabilitas mental itu kan tidak lepas, tidak hanya masalah sosial saja, tidak hanya masalah medis saja, tapi suatu penanganan yang sifatnya komprehensif. Jadi karena kan kalau kita bicara penyandang disabilitas mental itu kan ada masalah psikologis, masalah psikiatrik yang harus dibenahi juga. Ya. Terus masalah sosialnya, kehidupan sosial ekonominya bagaimana, lingkungannya bagaimana, kemudian bagaimana pengaruh budaya juga, stigma terhadap orang-orang yang menyandang disabilitas mental ini yang kita perlu juga intervensi seperti itu. Nah, oleh karena itu dari sisi sosialnya kita juga perlu pendampingan, edukasi keluarga, bagaimana keluarga bisa menerima orang ODGJ, karena walaupun mereka kadang sudah sembuh, keluarga nggak mau nerima, karena mungkin takut ya, trauma karena pernah mengalami perilaku yang membuat orang itu destruktif ya, cenderung destruktif kalau dia dalam fase agresif, fase gaduh gelisah. Tapi kan tidak semua ODGJ seperti itu, ada fase-fasenya, dan apalagi kalau itu ditangani dengan baik dari sisi medis maupun sisi sosialnya, maka dengan sendirinya dia akan bisa juga nanti diberdayakan, bahkan dia bisa nolong dirinya sendiri, juga bisa menolong keluarganya dan orang lain, sehingga dia mempunyai peran-peran sosial yang baik kembali sebagai warga negara yang punya fungsi sosial yang wajar di masyarakat. Itu yang kita harapkan. Gitu, Setelah bimbingan teknis ini, apa ya, bisa dibilang campur tangan ya Bu Eva ya. Soal keberlanjutannya bagaimana? Kalau keberlanjutannya tentunya kami kan di sini punya balai. Oke. Kementerian Sosial itu punya, kalau kita layanan langsung itu adalah melalui balai-balai. Balai kami itu ada di Kupang. Manggarai ke Kupang cukup jauh ya. Balai Evata namanya. Sama Balai Nabonat. Nah, karena kami juga cukup jauh juga, karena geografis di Nusa Tenggara Timur ini menyebar lah, namanya 1000 pulau lah seperti itu ya. Nah, oleh karena itu
kita bekerja sama ini dengan dengan keuskupan melalui Panti Renceng Mose ya. Renceng Ya, Mose di Ruteng. Di Ruteng. Nah, ini nanti yang akan menjadi perwakilan istilahnya atau unit layanan dari komunitas yang menjadi mitra kami untuk di balai di Manggarai ini untuk penanganan ODGJ khususnya di Pulau Flores ya, seperti itu. Karena kita tidak punya langsung balai yang ada di sini, terbatas. Balai terdekat kita hanya ada di Kupang. Jadi nanti koordinasi antara Kupang dengan Panti di sini. Tentunya supporting juga nanti kita harapkan dari dinas sosial dan dinas kesehatan, baik itu provinsi maupun kabupaten di daerah tersebut. Oke. Ya. Kalau di Renceng Mose misalnya itu saya lihat kemarin ada beri bantuan atau apa namanya itu namanya bantuan atau MOU atau apa? Kita melakukan kerjasama yang melalui kesepakatan bersama ya antara Panti Keuskupan Ruteng dengan Balai Evata melalui Panti Renceng Mose. Nah, kita kan tahu bahwa untuk penanganan disabilitas mental ini kan dia butuh layanan mulai dari layanan medis ya, psikiatri medisnya, kemudian layanan sosialnya juga kita juga dapati karena ini sudah melalui proses asesmen. Asesmen kita lakukan baik asesmen medis, asesmen sosial maupun asesmen yang lebih sifatnya komprehensif termasuk kehidupan ekonominya segala macamnya. Nah, karena banyak juga yang masih dalam pemasungan. Nah, untuk ini kan mereka butuh nanti untuk terapi, mereka butuh pengobatan, mereka juga butuh nutrisi, perbaikan nutrisi. Nah, ini walaupun MOU-nya dengan Panti, tapi tetap target sasarannya adalah individu-individu yang mendapatkan penanganan di situ. Jadi ini hanya perpanjangan tangan saja dengan mitra Panti Renceng Mose, tapi tetap sasaran kita itu adalah istilahnya kita nitiplah ke Panti ini, dirawat, tolong direhab, ditangani dengan baik. Jadi keperluan mereka kita support. Oke. Kalau di Panti balai di Kupang, Evata atau Naibonat itu gimana? Sama. Kalau Kupang itu kan punya Kementerian Sosial. Ya. Kita kan punya layanan berbasis keluarga, berbasis komunitas, berbasiskan residensial. Nah, ini karena di Flores ini tempatnya jauh dan tidak ada balai kami di sini, maka mitra kami yaitu tadi Panti Renceng Mose. Nah, Panti Renceng Mose ini nanti melakukan terapi, melakukan pemenuhan kebutuhan hidup layak dari PMPN yang ada di sekitar sini. Tapi itu tentunya juga nanti dengan pengawasan dari Balai Evata maupun Balai Nebona. Dan kami juga pendamping kami ada di sini, ada pendamping Resos, ada pendamping TKSK yang nanti akan menjadi mitra dari Renceng Mose, begitu. Artinya kementerian yang menanggung biaya perawatan seorang pasien misalnya. Tidak gitu? Semua. Atau gimana? Tidak semua. Oh, tidak semua. Oke. Kita kan namanya kita berbagi sharing tanggung jawab gitu loh. Jadi kita melakukan asesmen. Tidak semua kita lakukan seperti itu karena kan sudah saya katakan juga kemarin bahwa penanganan ODGJ ini kan bukan cuma tanggung jawab Kementerian Sosial, tapi ada juga tanggung jawab instansi lain, juga tanggung jawab komunitas dan masyarakat. Nah, karena selama ini kayak keuskupan melalui Caritas ataupun Panti Renceng Mose sudah melakukan, ya kita support karena ini mungkin satu-satunya yang ada di pulau ini yang bisa menangani itu gitu. Jadi bukan berarti semua pusat ya yang harus menangani. Jadi ini adalah kolaborasi bersama antar unsur elemen masyarakat, juga kerjasama antara pusat dan daerah seperti itu. Tapi kami harapkan nanti tentunya untuk dinas, terutama dinas provinsi dan dinas sosial juga mengambil perannya juga di dalam kelanjutan nanti program ini, karena kami sifatnya kan sebetulnya kalau kita lihat penanganan urusan pemerintah pusat dan daerah dengan otonomi daerah kan sudah clear ya, sudah clear apa yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah, apa menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, apa yang menjadi tanggung jawab utama pusat, seperti itu. Jadi tidak semua harus ditangani oleh Kementerian Sosial, demikian. Oke. Ada yang menjadi tanggung jawab provinsi atau kabupaten. Ya. Misalnya apa itu Kalau tanggung jawab provinsi atau kabupaten? Provinsi itu kan sebenarnya kan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah itu kan orang terlantar, termasuk ODGJ terlantar,
itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun kabupaten. Oke. Kalau provinsi dia ditaruhnya di dalam panti Mm-mm, dengan mm-mm, basis layanan panti. mm-mm, Kalau kabupaten kota layanannya di luar panti seperti mm-mm, itu. mm-mm, Nah, kalau di panti itu termasuk nanti permakanannya kah, termasuk sandang pangannya kah, termasuk juga tempat tinggalnya, mm-mm, termasuk juga nanti alat bantunya. Nah, itu menjadi tugas tanggung jawab dari pemerintah daerah seperti itu. Oke. Dan yang Bu Eva lihat selama ini berdasarkan asesmen Ya, di kita daerah? kalau saya lihat sih belum semua daerah menjalankan tugas dan fungsinya itu dengan optimal ya. Makanya kami dari pusat melalui balai-balai kami yang ada di daerah membantu itu untuk melaksanakan itu. Kan nggak mungkin dong kita membiarkan orang di depan kita terlantar, membiarkan orang di depan kita membutuhkan bantuan terus kita pura-pura nggak lihat. Nggak bisa. Walaupun misalnya itu kan tugasnya tanggung jawab daerah, nggak bisa begitu. Namanya kita kan punya hati ya, punya rasa kemanusiaan walaupun itu misalnya tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, tapi kan kita di mana hati kita, di mana tanggung jawab kita sebagai negara harus hadir seperti itu. Oke. Ya, Ya, dulu itu Bu Eva, saya kira masalah gangguan jiwa itu semata-mata permisi, semata-mata masalah psikiatrik namanya, atau masalah kesehatan psikiatri, kesehatan jiwa. Tapi kemudian saya baca undang-undang tentang penyandang disabilitas nomor berapa itu ya? Nomor 8 2016, bahwa gangguan jiwa itu termasuk disabilitas. iya betul. Disabilitas mental atau disabilitas Sosial. psikososial. Penjelasannya bagaimana itu Bu Eva? Oh, Itu kan kalau menurut kita, saya tuh, ya kalau ini misalnya kan sakit, lalu kenapa disebut disabilitas kayak gitu kan? ya kita pahamin dulu siapa Ya, sih oke. itu penyandang disabilitas. Oke, Kalau oke. menurut undang-undang itu penyandang disabilitas ada orang yang mengalami gangguan fungsi fisik, mental, intelektual, sensorik dalam jangka waktu lama yang ketika berinteraksi dengan lingkungannya menghadapi hambatan untuk melakukan aktivitas atau partisipasi berdasarkan kesamaan hak. Nah, kalau kita bicara orang yang mengalami gangguan mental, itu berarti dia ada fungsi mentalnya itu ada yang mengalami gangguan. Gangguan. Oke. Arti dari misalnya kita dalam perspektif kebanyakan norma yang ada di situ. Jadi kan kalau kita bicara tentang gangguan mental, ada gangguan sifatnya perilaku, Oke. ada misalnya emosi, Oke. seperti itu kan. Nah, kalau misalnya dia perilakunya ini pelakunya tidak seperti orang yang umum normatif ya, jadi Ya. kan kayak perilaku aneh. Ya, ya. Nah, atau bisa dia apa sih emosinya berlebihan, marah melulu, bawaannya itu mau menyakiti orang terus. Nah, itu kan sifatnya kan merupakan gangguan. Nah, gangguan ini tentunya ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia akan mengalami hambatan, kan dia bilang, oh kamu tuh perilakunya aneh, kamu tuh bukan bagian dari kami. Makanya akhirnya kan dia dijauhi. Nah, dijauhi dia juga akhirnya bisa juga dia distigmatisasi. Dia stigmatisasi bahwa sebenarnya orang seperti itu tuh merusak, orang seperti itu nggak usah dideketin, nanti kamu dekat-dekat sana kamu bisa disakitin, kamu bisa diapakan. Nah, akhirnya kan dia tidak punya hak yang sama dengan orang lain, makanya disebut dengan penyandang disabilitas mental seperti itu. Makanya penyandang disabilitas juga perlu dukungan psikososial, dalam arti tadi yang Peter katakan psikiatriknya juga harus direhab. Okay. Nah, kemudian juga masyarakatnya juga harus edukasi supaya bisa menerima mereka gitu, bahwa dia sebenarnya sama seperti orang lain, cuma mungkin tadi ada gangguan fungsi mental, tapi kan kalau dia bisa diterapi, bisa disembuhkan, dia kan bisa berlaku seperti orang lain. Dia punya hak yang sama untuk sekolah, dia punya hak yang sama untuk gereja, dia punya hak yang sama untuk melakukan ekonomi produktif seperti itu. Makanya negara harus hadir juga, maka masyarakat juga harus bisa menerima dia sama haknya seperti orang lain. Makanya di bagian dari disabilitas mental gitu barangkali. Oke. Bu Eva, kembali ke kegiatan tadi. Di sini oke, 2 hari kurang lebih ya, yang fullnya kurang lebih bahan-bahannya, diskusinya 2 hari untuk 3 kabupaten di Manggarai Raya.
Apakah berhenti di sini Bu Eva? Kita harapkan tidak berhenti, tapi paling tidak ini karena kami sudah juga kerjasama dengan Kemkes 2 bulan yang lalu. Kemkes sudah masuk juga ke sini, jadi kita continuum lah support dengan Kemkes supaya ada kelanjutannya. Nah, Kemenkes juga sudah melatih untuk tenaga kesehatannya, kita tenaga sosialnya Oke, seperti itu. Nah, kemudian juga LKS sudah menyambut juga. Jadi ya komunitasnya dibentuk di sini, komunitasnya disiapkan seperti itu. Ya, Peter juga bisa ngawal ini terus supaya juga masyarakatnya punya mindset terbuka lah Ini untuk kalau kalau ini. ada penonton yang tahu kok Bu Eva panggil ini Pater. Oh, Pater, sorry, saya mohon maaf, Pater ya, mohon Ya, maaf gitu. Pater itu sebenarnya bahasa Latin, Hmm, salah satu pemanggilan hmm. untuk apa ya? Pendeta. Untuk pastor Oh, Katolik. pastor. Oh, Pater Pastor ya. Katolik Ya, ya. ya. Kalau di Jawa Hmm. semuanya dipanggil Romo. Romo. Oh, Tapi di oke. sini juga ada Romo. Iya. Ya, gitu ya. Ya, mohon maaf, Pater. Oh, sampai di mana tadi kita? Ya, ini satu kelanjutan. Kelanjutan oke. Di daerah-daerah lain juga Kita harapkan nanti kita begitu. harapkan Ya. Tentunya kita ada. minta dukungan pemerintah daerahnya ya. Karena kami kan dari Kementerian Sosial juga terbatas, yang diurusin juga banyak, Ya, sementara ya, juga ya, dananya juga ya, terbatas ya. gitu. Tapi yang paling penting, saya berharap dari kita, saya kemarin sudah sampaikan bagaimana dari kita membentuk energi positif yang kalau sekarang orang menyebutnya altruism ya, kebajikan, energi kebajikan. Altruism. Ya, altruism. Jadi energi kebajikan, sehingga kalau kita membantu menyebarkan energi kebajikan sehingga aura positif terjadi di mana-mana, diharapkan nanti orang yang mengalami depresi itu akan berkurang, orang yang mengalami gangguan mental akan berkurang, sehingga kehidupan lebih stabil. Itu sih kalau saya berharapnya seperti itu. Oke. Bu Eva, sorry, dalam tanda kutip lah teman-teman, menjabat Direktorat Repsos Penyandang Disabilitas Ya. sudah berapa lama? Sekarang 2 tahun. Oh ya. 2 tahun. Berarti mulai masa menteri yang sebelumnya ya. Sebelumnya ya. Lalu betul. lanjut dengan Sekarang Ibu Risma. Ibu Risma. Betul. Adakah omongan Ibu Risma yang Bu Eva dengar tentang penyandang disabilitas psikososial atau mental di NTB? Oh, Ibu sangat concern. Ibu sangat concern dengan ODGJ ini. Ibu sangat concern. Ibu sangat penuh perhatian terhadap penanganan disabilitas mental ini. Bahkan Ibu waktu itu sudah mengatakan untuk menyiapkan di sini suatu saat Ibu akan berkunjung kemari untuk melihat bagaimana penanganan ODGJ di sini. Beliau sangat concern, bahkan juga mendorong untuk DPR supaya memberikan perhatian lebih kepada ODGJ. Oke. Yang apa namanya? Balai Evata di Kupang. Seberapa kapasitas yang dimungkinkan nanti? Kan sekarang belum ya, Bu Eva Karena ya. gini ya, sejak kita mengeluarkan Permensos nomor 7 tahun 2016, Oke. Evata itu kan tadinya adalah Balai Disabilitas Rungu ya. Rungu, Tapi oke. dengan Permensos yang baru, semua balai mempunyai multifungsi tugas. Oh iya. Jadi dia tidak lagi hanya menangani disabilitas sungu atau Iya, sensorik bicara, tapi juga Bicara, menangani disabilitas mental. Nah, tentunya kalau dilihat kapasitas, kami kan sudah katakan tadi tidak harus selalu berbasis residensial. Jadi bisa komunitas berbasiskan keluarga, berbasiskan residensial. Residensial itu ada pilihan terakhir karena bagaimanapun fitrahnya orang itu kan adalah di keluarga dan di masyarakat, seperti itu. Jadi kalau kita penanganannya langsung ke keluarga dan masyarakat, diharapkan juga istilahnya mereka adaptasinya juga lebih mudah. Kalau kelamaan nanti di balai juga atau di lembaga kan akhirnya memisahkan juga dari akar rumputnya ya. Artinya Balai Evata itu sudah siap untuk menerima atau merehabilitasi pasien. Karena itu kan kita tahu ini kan masa transisi, tapi tetap kita siapkan paling tidak nanti mungkin bekerja sama dengan rumah sakit di sana, tapi mungkin nggak banyak ya, uji coba dulu karena juga kan penanganan untuk psikiatrik ini kan nggak gampang karena mereka harus standar tertentu untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa ya. Psikiatrik seperti dia harus mempunyai kemampuan untuk penanganan orang dengan psikiatrik, kemudian harus memahami juga bagaimana menghandle kalau dia dalam keadaan gaduh gelisah, kemudian juga
harus bagaimana, harus memahami juga kapan dia harus makan, Ya. obat penenang dan sebagainya. Itu kan nggak sembarangan orang bisa memiliki. Kemudian bagaimana dia harus bisa berkomunikasi, melakukan konsultasi, konseling dan sebagainya. Tapi ya itu kami akan coba melakukan uji coba juga untuk Ya. bisa menyiapkan itu paling tidak untuk beberapa, mungkin nanti dengan rumah sakit, juga Ya. dengan relawan-relawan yang sudah biasa untuk melakukan penanganan disabilitas mental itu kita lakukan. Tapi kalau saya sih berharapnya jangan terlalu lama kita juga di panti ya, karena stigma selama ini kan kalau panti itu memisahkan dari masyarakatnya gitu. Tapi kalau dia sudah penanganannya berbasis komunitas, berbasiskan keluarga, maka dengan berbasiskan komunitas ini dia kan sudah merasa di rumahnya sendiri, tidak dipisahkan dari keluarganya, tidak dipisahkan dari budayanya seperti itu. Karena ada orang dipisahkan, ditaruhnya di panti yang jauh di mana. Sementara ketika dia kembali ke keluarganya, ke masyarakatnya, dia kan akan mendapati budaya yang mungkin budaya yang kalau saya katakan budaya yang hilang, karena mungkin dia bertahun-tahun tinggal di panti yang dia dengan kehidupan yang berbeda, sementara dia masuk lagi ke budaya yang dia mungkin juga harus menyesuaikan diri lagi, jadi semacam ada apa ya, jadi keterasingan lagi, akhirnya menimbulkan lagi gangguan mental lagi, nggak sembuh-sembuh, jadi muter-muter di situ aja gitu. Ya, Itu sih kalau saya, pandangan saya seperti itu, tapi mungkin orang lain mungkin punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau memang ya, untuk ya. dia dalam saat gelisah memang perlu penanganan Oke, khusus, yang oke. perlu Itu pengawasan khusus kegawat daruratan ya. psikiatri. Betul, dia harus Ya. penanganan dari psikiatriknya, Ya, ya. terus dari sisi tadi apa keamanannya dia, Ya. keselamatan dia, juga keselamatan orang-orang di sekitar dia, Ya. seperti itu. Ya, strategis memang di Kupang karena yang Bu Eva sebutkan tadi teman-teman tentang rumah sakit itu adalah rumah sakit jiwa Naimata. Ya, dan itu kan akan lebih lengkap soal intervensi dari psikososial dan juga rumah sakit lalu pekerja sosial itu sebenarnya lebih bagus. Kita berharap dalam waktu dekat Balai Evata itu segera kurang lebih lah mulai merehab ya pasien, sekalipun mungkin kapasitasnya kecil karena bukan coba-coba, maksudnya tes coba-coba saja sebenarnya ya, artinya memulai Kita menyiapkan. kita menyiapkan. Oke. Memang tentang yang terakhir itu Bu Eva soal yang agresif, gaduh gelisah atau soal bongkar stigma mesti berbasis komunitas. Memang pada kasus-kasus tertentu mau tidak mau memang harus rehab berbasis residensial. Ya, betul, karena harus pengawasan. Ya, maka memang fasilitas seperti itu mestinya tetap ada. Salah satu contoh kemarin saya mungkin cerita sedikit, misalnya ada satu permisi nona galuh gelisah dan lain-lain, sedang konsumsi obat, lalu keluarga ingin supaya ada rumah singgah kami di ND khusus untuk perempuan. Ada satu organisasi kecil yang tangani mereka. Mereka mau itu diantar ke situ. Saya bilang jangan dulu, kamu tangani dulu. Tapi kan dalam satu hari saja gaduh gelisahnya sekarang aman. Dan mereka melihat diri mereka sendiri, padahal kami juga bisa tangani tanpa ke fasilitas psikososial. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu ya, berbasis komunitas. Ya. Dulu sebenarnya kami juga sudah mendirikan semacam UILS ya, unit layanan UILS, ya, oke, ya. UILS, Jadi, oke. sebenarnya dulu tuh udah dilaksanakan di beberapa tempat karena kami dulu punya program itu di Jakarta. Di Jakarta itu di Tebet ya, ya. Terus saya belum ke sana tapi Mas Bagus itu pernah cerita ya, tentang betul. Ya. Dengan Mitra Jiwa Sehat waktu itu. Terus Jiwa Sehat atau perhimpunan apa saya lupa. Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia mungkin KPSI. Ya kalau nggak salah itu saya, karena saya kan lama nggak di direktorat lagi kan. Kemudian juga dengan yang di Kebun Pedas di Sukabumi, kami punya balai Palamarta di Sukabumi. Ya, jadi ya itu karena memang kan untuk kalau kita lihat di luar negeri, saya pernah lihat sendiri ya waktu di Brisbane itu namanya Clubhouse. Di Spanyol ya? Enggak, di Brisbane. Brisbane itu di mana? Kamu enggak
saya lupa namanya, daerah daerah Tamongga apa lupa ya, pokoknya di daerah Brisbane. Jadi orang keluar rumah sakit Ya. karena mungkin keluarganya belum bisa menerima, dia ditinggalkan di clubhouse dulu, beradaptasi dengan clubhouse, di mana di dalam clubhouse itu semacam USG kita itu adalah mantan-mantan orang survivor ya, survivor yang pernah mengalami gangguan jiwa. Dan itu mereka bisa sharing-sharing, bisa saling menguatkan, sehingga nanti bisa melakukan aktivitas bersama dan akhirnya kembali ke masyarakat sebagai orang biasa gitu. Oke. Itu kamu enggak kalau nggak salah, Tamongga ya. ya di daerah Brisbane pinggiran kalau nggak salah. Oke. Bu Eva, kurang lebih kita omong tentang KKI sedikit. KKI di mata Bu Eva itu gimana? Yang dikenal Bu Eva, dan di mata Bu Eva itu seperti apa? Yang kedua itu yang diharapkan itu seperti apa? KKI itu kan komunitas kasih insani itu ya. Kelompok Ya, kasih kalau insanis. ya, kalau Ya, komunitas sama kelompok KKI. hampir sama ya. Ya. Ya maksud saya tahu Ya. itu dulu waktu ada Ibu Menteri sempat share persoalan ODGJ yang di sini. Ada kasus kami minta teman-teman balai respon, yang di Jakarta merespon. Setelah itu direspon, nah barulah kami tahu bahwa di sini banyak ODGJ yang ditangani oleh teman-teman KKI. Nah kami merasa bahwa ini adalah bagian dari kerja-kerja komunitas ya, kerja-kerja komunitas yang bisa membantu masyarakat. Nah tapi kan juga nggak bisa sendiri, harus disupport oleh pemerintah. Dalam hal ini kami Kementerian Sosial menggandeng ini nih kakak ini melalui tadi Keuskupan Ruteng ya, lalu juga dengan Panti Renceng Mose untuk menjadi yaitu relawan-relawan yang di masyarakat untuk menangani ODGJ yang di lingkungan di situ, di mana teman-teman KKI itu melakukan pelayanan ya seperti itu ya. Nah itu jadi saya itu mitra kami, mitra baik itu mitra balai, sebenarnya juga mitra dari dinas juga harusnya seperti itu, jadi bisa saling kolaborasi lah untuk penanganan jadi perpanjangan layanan lah dari pemerintah ke masyarakat seperti itu. Dan saya rasa bagaimana melihat ini ya, tentunya ini kan perlu dipupuk ya, diteruskan untuk menjadi sistem sumber baru ya, bukan sistem sumber baru karena memang mereka adanya di masyarakat, di sistem masyarakat yang bisa dioptimalkan untuk menjadi tangan pertama lah untuk penanganan masalah-masalah sosial khususnya untuk ODGJ yang ada di lingkungan mereka. Jadi kita kan punya, kalau di Kementerian Sosial itu kita punya relawan atau relawan sosial. Nah itu bisa juga jadi relawan sosial, seperti ada pendamping TKSK, ada pendamping resos, dan itu adalah bagian dari pendamping dari Termasuk masyarakat. PKH itu ya? Ya, PKH juga seperti itu. Okay. Jadi kan bisa nanti saling kolaborasi. Itu sih menurut saya, nggak usah dipisah-pisahkan begitu. Oke. Disatukan menjadi kekuatan. Ya, jadi potensi yang bisa menggerakkan untuk tadi saya bilang membentuk energi positif masyarakat gitu. Oke. Itu. Oke. Bu Eva. Kita mulai lagi nih. lagi satu ya. Secara apa ya? Mungkin sangat pribadi tapi kan moral fungsional menurut saya. Adakah pengalaman unik dalam hidup Bu Eva terkait penanganan atau ketika berhadapan dengan orang menderita gangguan jiwa atau disabilitas mental? Kalau menurut saya begini ya, saya pernah pengalaman waktu itu punya teman juga yang mengalami gangguan jiwa. Dia sering, saya heran kok sering ngomong sendiri, tapi orang-orang pada menjauhi dia gitu kan, ya banyak yang menjauhi dia. Tapi rupanya saya berkomunikasi dengan dia, ternyata dia punya potensi yang luar biasa gitu loh. Ternyata itu S2 loh gitu loh. Pendidikannya secara akademis tuh S2 gitu loh. Terus udah gitu ya, memang orang seperti itu kan memang harus diajak, perlu teman ya, butuh teman untuk dia bisa berkomunikasi, bukan yang dijauhi. Jadi itu juga mendorong saya, kalau misalnya posisi saya seperti itu dicuekin orang gimana ya, makanya itu udah saya bilang tadi, kita perlu menjadi kalau tadi Pater mengatakan moral humanisme ya, jadi kita kasih orang itu yang harus kita tumbuhkan terus gitu kan. Kalau sekarang mungkin gerakan altruisme itu ya, buat kebajikan itu, gimana kita membuat orang
senang juga, kita juga ikut senang gitu kan, akhirnya juga menebarkan kebaikan-kebaikan yang menjadi energi. Kalau dilakukan secara bersama-sama kan menjadi kekuatan besar Oke, oke, itu. oke, oke. Seperti itu. Jadi kalau kalau hal positif yang lebih dilihat, maka sebetulnya ada banyak potensi pada diri penyandang disabilitas mental. Ya, Iya, bisa. kalau Karena harus banyak negatifnya yang kita lihat, maka negatif kita ya, menjauhi. betul. Betul. Oke, Kan setiap orang itu kan unik. oke, oke. Setiap orang unik. Gimana kita melihat setiap orang pasti punya sisi negatif, sisi positif. Nah, bagaimana kita menemukan sisi positifnya terus, ya meminimalisir sisi negatifnya seperti apa. Makanya kita perlu dibuat untuk saling berinteraksi kan, saling melengkapi seperti itu. Oke, Bu Eva di sini sampai kapan? Besok Sebulan. ya? Iya, Besok ya. Besok tanggal Rabu. 13 hari Rabu. Iya. Bu Eva di sini sejak hari Minggu. Minggu datang. Ya, Minggu Sore. datang, Iya. pulang hari Rabu. Rabu. Dan baru pertama kali Oh, sudah 2 kali. pertama kemana? Ke sini, ke Labuan Bajo saya sudah 2 kali. Oh, sudah 2 kali dah. Makanya saya bilang, saya tuh nggak tahu ya, tiba-tiba saya tuh merasa kok kayaknya ada sesuatu yang buat saya tuh harus kayak kesini lagi, dan saya senang dengan lingkungan di sini. Dulu saya bilang ini bagus sekali, tapi begitu saya juga pas baca yang tadi ada kasus kakak kaki itu, wah sayang sekali, ini kan daerah premium pariwisata ya, sampai harusnya potensinya banyak digunakan Iya. untuk energi positif yang tadi saya katakan tuh ODGJ. Masa energi positif nggak bisa dilakukan banyak, nanti kan apa sih asosiasi pariwisata yang melibatkan penyandang disabilitas. Tuh. Apalagi tadi saya lihat tuh yang orang jualan apa tuh tenun. Nah, gimana nanti kalau perempuan Oke. kita berdayakan supaya mereka bisa juga nanti membuat tenun timur ini kan bagus sekali. Gitu. Bisa lah Bu Eva. Kita coba asesmen, kita coba identifikasi ya soal-soal. Bisa nanti ngajak banyak potensi-potensi, bisa BUMN, bisa nanti mungkin penerbangan, travel, tidak harus pemerintah kan, tinggal gimana kita melakukan komunikasinya, memanagenya dengan baik. Itu sih harapan saya, karena di luar banyak kok seperti itu bisa mereka lakukan. Oke. Ya, tadi Bu Eva sebut apa ya? Super premium ya? Ya, tadi malam kami cerita-cerita dengan teman-teman. Kita bilang kota super premium. Satu teman berceletuk bilang, ya kotanya super premium atau pariwisatanya super premium, tapi rakyatnya super mie. Enggak lah, justru itu makanya kita harus biasanya orang-orang yang terpanggil itu membangun energi positif supaya nggak super mie lagi dia makannya. Oke. Gitu. Kita akan teruslah teman-teman, apa namanya, dari kelompok Kasih Insanis para relawan. Dalam kegiatan ini ada 19 orang yang diikut sertakan, 6 dari Kabupaten Manggarai Barat, 5 dari Kabupaten Manggarai, dan 8 dari Kabupaten Manggarai Timur. Dan peserta yang terbilang cukup banyak, dan memang saya juga berharap, saya di ND berharap teman-teman setelah ini mungkin lebih semangat atau lebih teratur soal advokasi, kerjasama dengan Dinsos, Dinkes akan berjalan dengan baik. Dan tapi lebih dari itu Bu Eva, tentu kami berharap itu ada dengan kedatangan Kemensos ini, ketika Dinsos pulang dan lain-lain, coba menginisiasi membentuk sistem layanan kesehatan jiwa yang mungkin kita akan diskusikan dalam FGD ya, yang tersisa hari ini. Sistem layanan kesehatan jiwa yang memadai, yang di dalamnya ada banyak unsur. Bu Eva mau komentar tentang itu? Kalau menurut saya ini kan nanti kami serahkan pada daerah ya bagaimana mekanismenya. Yang penting kan tugas dan tanggung jawab mereka sudah clear, apakah melalui tadi sistem mekanisme seperti itu, karena kadang-kadang dibentuk-bentuk sistem juga kalau nggak jalan juga percuma juga. Tadi bagaimana paling tidak tadi saya kemarin sudah mengatakan paling tidak
secara regulasi NTT ini harus punya perda dulu dah, perda disabilitas. Dorong itu supaya nanti mudah penganggarannya juga. Jadi tidak lagi mengelak. Bahkan nanti kalau sudah ada perda seperti ini, lebih mudah juga kita untuk mengetuk OPD-OPD lain. Nggak cuma tugas dinas sosial, nggak cuma tugas dinas kesehatan, tapi upaya UMKM, transportasi, naker dan segala macam juga harus punya istilahnya perencanaan penganggarannya juga mencakup untuk penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas yang gangguan mental itu. Perda itu tingkat provinsi atau tingkat kabupaten, Bisa Beta? provinsi, bisa kabupaten. Oh iya. Ya, Oke. silakan nanti di teman-teman juga diadvokasikan. Kemenkes memang juga mendorong kita untuk mengadvokasi pembentukan perda kesehatan tentang kesehatan jiwa. Kalau menurut saya nggak usah pada kesehatan jiwa terus pada ini, langsung aja perda pemenuhan hak, perhormatan, perlindungan penuh hak penyandang disabilitas. Penyandang. Itu ya itu Iya, sudah iya, iya. mencakup kesehatan, sudah mencakup Oke. sosial, sudah mencakup nanti yang lain-lainnya gitu. Jadi spesifik untuk penanganan disabilitas. Keroyokan Oke, malah oke, gitu. multi sektoral. multisektor. Oke. Oke, Bu Eva. Terima kasih banyak. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih banyak. Salam jumpa lagi di lain kesempatan dalam obrol dengan siapapun yang terkait kesehatan jiwa. Ya, baik psikolog, Semangat. psikolog Ya. klinis, atau psikiater, atau para pegiat, atau dari pemerintahan. Oke, Bu Eva, kita dah Terima sedikit. kasih. Dah, teman-teman. Salam jumpa lagi nanti.